Wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin melanjutkan pembahasan berkaitan dengan syafaat. Ada beberapa amal yang di situ dalam hadis Nabi disebutkan kaitannya dengan syafaat. Ada beberapa amal yang anggaplah pahalanya itu akan memperoleh syafaat. Yang pertama adalah tilawatil Quran. Rasulullah bersabda, rawa Muslim an Abi Umamata qala, an Abi Umamata al-Bahili qala, dari sahabat Umamah, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Nabi bersabda, ikra'ul Quran, bacalah Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena nanti di hari kiamat Quran itu datang sebagai penolong. Semakin banyak kita berinteraksi dengan Quran, semakin besar peluang Quran itu menolong kita. Sekali lagi atas izin Allah. Ya. Kepada Ibu yang saya hormati, interaksi kita dengan Quran itu yang pertama baca. Gitu. Karena rata-rata pengetahuan awam itu baca. Kalau dia punya pemahaman itu lebih bagus daripada membaca tidak punya pemahaman. Tapi interaksi pertamanya baca. Bacalah Quran. Karena Quran itu nanti Al-Qur'anu hujjatun. Al-Quran itu bisa jadi hujjah, bisa jadi argumen. Gitu. Jadi kalau orang yang berinteraksi dengan Quran dan mau mengamalkan Al-Quran, itu akan menjadi argumen yang membantu kita. Dalam hadis itu disebutkan wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Jadi Al-Quran itu akan menjadi argumen yang menolong kita di saat amal kita sesuai. Akidah kita sesuai dengan petunjuk Quran. Amaliyah kita sesuai dengan petunjuk Quran. Maka Quran ini akan menjadi argumen, hujjah yang menolong kita. Au alaika. Al-Quran ini juga bisa menjadi hujjah yang justru tidak menolong kita. Artinya hujjah yang akan bahasa kasarnya anggaplah menjerumuskan kita. Kenapa? Di saat kita tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Al-Quran itu akan menjadi penolong yang akan menunjukkan kita kepada keselamatan jika kita amaliyah kita sesuai dengan Al-Quran. Atau sebaliknya, jika kita berpaling dari petunjuk Al-Quran, maka Al-Quran itu menjadi hujjah yang akan mencelakakan kita. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Separuh dari iman. Kenapa? Karena ada banyak ibadah itu yang pintu masuknya itu bersuci. Semakin bagus iman seseorang, maka bersucinya juga diperhatikan, semakin bagus. Menurut orang tak patut mikir urusan sesece itu karena dia memang ya kadar imannya segitu. Gitu. Karena itu orang benar-benar stete dalam urusan bersuci itu orang hati-hati. Karena sekali lagi ini pintu masuk. Gimana sholat kita bisa diterima kalau kita bersucinya saja sudah tidak benar? Gitu.
At-tahuru syatrul iman. Ya. Nah, bersuci itu banyak aspeknya, baik badannya, pakaiannya maupun tempatnya. Karena itu tidak sembarangan, tidak bisa dibuat enteng ini, gitu ya. At-tahuru syatrul iman. Bersuci itu bagian dari iman. Itulah sebabnya kalau kita belajar ilmu agama di sekolah misalnya, hampir bisa dipastikan semua fikih itu pembahasan pertamanya itu masalah suci. Kalau kita belajar fikih itu hampir bisa dipastikan bab pertama itu masalah at-taharah, masalah susucen. Itu ya. Dimulai dari bagaimana kita hadas kecil, hadas besar, apa itu hadas kecil, apa itu hadas besar, bagaimana cara bersuci dari hadas kecil, bagaimana bersuci dari hadas besar, itu semua dibahas itu. Apa yang bisa digunakan untuk bersuci gitu. Itu dibahas. Nah, kalau ini tidak dikuasai, maka nanti ibadahnya itu ya diragukan. Gitu. Ya. Itu perlu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mengulang lagi bab yang berkaitan dengan at-taharah ini perlu. Kalau kita bepergian itu sering di perjalanan itu misalnya kita masuk ke pom bensin misalnya ya, atau mungkin di sebagian masjid itu kalau kita masuk kita mau buang air kecil, yang sering kita lihat itu apa? Embernya ya embernya mana? Embernya itu kecil. Nah, kalau orang ngerti tata cara bersuci, tidak mungkin dia bisa bersuci dengan itu. Karena apa? Karena boleh jadi air yang ada di situ tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena sangat mungkin itu terkena najis. Najis dari mana? Dari orang yang bersuci sebelum kita. Gitu. Saya kalau misalnya ke tempat-tempat itu, ya sudah saya ngambil dari kerannya langsung. Ya lama memang ngambil dari keran, tidak mau saya ngambil dari yang situ. Gitu. Saya masuk di sini, ini bagus ini. Saya masuk, saya pernah kencing itu di toilet situ itu tinggi itu betul itu. Nah, tapi kalau baknya di bawah, embernya di bawah gimana? Yang kencing berdiri misalnya. Nah ini kalau tidak diajarkan kepada kita, kepada anak-anak kita, wah bisa bersih tapi tidak suci. Beda dalam konteks agama itu antara bersih dengan suci itu beda. Kalau tidak pakai bak, pakai keran semua, itu masih mendingan. Kalau sudah pakai keran semua, itu lebih aman. Karena tidak ada kecipratan itu, tes saing itu tidak ada. Ya. Jadi penting ini, at-tahuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Timbangan apa? Amal. Ini menunjukkan besarnya pahala alhamdulillah. Mungkin oleh kita ini dianggap remeh. Tapi kita kudu yakin ini yang menyampaikan ini Rasul. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Bapak dan Ibu, alhamdulillah ini sebaik-baik doa. Gitu. Biasakan diri kita ini banyak baca alhamdulillah. Yang sering kita itu kebalikan dari alhamdulillah.
Dapat rezeki sedikit, alhamdulillah. Kan gitu. Dapat nikmat, alhamdulillah. Situasi begini, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan justru sebaliknya, begitu ketemu ini malah aduh, kun seriah. Kun riyah. Gitu. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah. Bacaan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Artinya luar biasa. Gitu ya. Bahkan dalam riwayat lain itu 4 kalimat itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kalau digabung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya di antara bacaan wirid pagi dan sore itu mesti ada ini subhanallah alhamdulillah, ini mesti ada. Gitu. Wassalatu nurun. Salat itu sumber cahaya. Nur itu sumber cahaya. Ya. Tak bakal terak oh dia noreng kata apa aja. Petang bagi di kuburan itu gelap. Apalagi nanti setelah kehidupan alam kubur tambah gelap. Gitu. Semakin bagus sholat seseorang, maka sumber nurnya itu semakin bagus. Karena itu tidak bisa dibuat main-main. Sholat itu tidak bisa dibuat main. Ayo, ada kesungguhan. Gitu. Yang kita khawatirkan itu jangan-jangan sholat kita ini lalu tak bernilai. Gitu. Wassadaqatu burhanun. Sedekah itu sebagai bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kalau kita ini ada memiliki apa-apa, itu dari Allah. Allah minta kita untuk mengeluarkan sebagiannya. Apa keluar? Bukan milik kita semua, enggak. Gitu. Semakin loman seseorang itu semakin menunjukkan keimanannya. Kemarin saya menyebutkan bahwa harta itu boleh jadi harta yang dimakan itu habis. Harta yang dipakai itu rusak. Harta yang ditinggal itu jadi milik orang lain. Harta yang dibelanjakan di jalan Allah itulah harta kita. Boleh jadi kita mengumpulkan harta di dunia banyak, tetapi harta kita yang sebenarnya yang dibawa ke akhirat itu sedikit. Kenapa? Karena cuma sedikit yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang kita sedekahkan, sedikit yang kita buat sarana untuk bantu orang. Makanya sedekah itu jangan nunggu punya banyak. Karena banyak itu relatif. Wasabru diyaun. Sabar itu sinar. Kalau sholat itu sumber cahaya, sabar itu diyaun, sumber sinar. Apa sinar? Bukan sumber cahaya, sinar saja. Wal Qur'anu hujjatun laka. Quran itu bisa menjadi hujjah yang nolong kamu, au alaika, atau hujjah yang tidak akan nolong kamu. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kita amaliyah kita ini sesuai dengan Quran, maka akan membantu kita, nolong kita. Tapi kalau tidak, maka nanti akan tidak menolong kita. Kullun nasi yaghdu, setiap orang itu berusaha. Ya. Fabai'un nafsahu. Maka sebagian dari mereka ia pertaruhkan dirinya. Sakabin orang ikhtiar. Tidak ada orang yang tidak berikhtiar. Berikhtiar semua. Berusaha semua. Beraktivitas semua. Tetapi dari sekian aktivitasnya itu ada yang membawa keberuntungan,
dan ada yang tidak. Apa yang kita kerjakan dalam keseharian ini nanti akhirnya ada yang membawa keberuntungan, ada yang tidak. Gitu. Tergantung apa? Tergantung apa? Tergantung aktivitasnya. Itulah sebabnya kenapa orang diarahkan agar aktivitasnya itu benar. Aktivitasnya itu bermanfaat sehingga nanti endingnya menguntungkan. Menguntungkan untuk dirinya, menguntungkan untuk lingkungannya, menguntungkan orang lainnya, kan gitu. Jangan dibiarkan sakarep-karepnya, gitu. Inilah pada bisa mikir, letora atau sabu gangguan, baca iya. Misalnya dia begitu, ya silakan. Jadi setiap orang itu beraktivitas ya, beraktivitas. Mempertaruhkan dirinya untuk kehidupan akhiratnya. Berdesi ontong, berdesi ontong. Nah, kita berusaha agar kita menjadi orang yang beraktivitas, mempertaruhkan diri kita ini agar beruntung. Gimana caranya? Ayo sesuaikan. Pertama dia andi ilmu, yang kedua dia mau mengamalkan ilmunya itu. Ini yang pertama. Jadi dari sekian perbuatan yang bisa memperoleh atau meraih syafaat, yang pertama adalah baca Quran. Yang kedua insya Allah saya lanjutkan besok ya, insya Allah. A'udzu bikalimatillahi